Fans, lilin identik dengan perayaan ulang tahun, pernikahan, hingga ritual keagamaan. Biasanya kan bentuknya memanjang dan bagian sumbu di tengah. Tapi ternyata lilin juga bisa loh jadi media kreativitas seni ukir. Bahkan hasilnya bisa lebih cantik dan menarik ketimbang ukiran kayu. Waduh! Bentuknya macam-macam. Proses buatnya sih cukup sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Yuk, cairkan lilinnya. Lalu, cetak berbentuk bintang. Kalau hasilnya mau warna-warni, tinggal celup ke dalam pewarna. Sebelum diukir, proses ini bisa diulangi beberapa kali sampai hasilnya pas. Sebaiknya nih fams, ukir lilin ketika masih hangat supaya mudah dibentuk. Tangan juga harus bergerak cepat dan tepat. Soalnya, semakin lama lilin bisa makin keras. Lilin ukir produksi dari sini fams, banyak peminatnya loh. Pesanan yang datang bukan hanya dari dalam negeri aja, tapi juga dari Australia, Malaysia, dan Cina. Wah, Indonesia mendunia. Dalam waktu 5 menit, pengrajin yang udah ahli bisa menghasilkan 1 buah lilin ukir. Kalau dikerjakan 2-3 orang, gak kurang dari 3.000 lilin ukir setiap bulannya. Hebat kan? Lilin ukir ini fams, umumnya dipesan untuk souvenir pernikahan serta kebutuhan keagamaan. Ukurannya beragam, mulai dari 7 cm sampai 20 cm. Harganya juga bervariasi, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Wah, cantik-cantik banget makanan dan buahnya. Wait, jangan sesekali dimakan fams. Soalnya semua ini dibuat dari lilin. Unik banget ya. Bahan yang dipakai untuk membuatnya ada lilin mentah yang menggunakan soy wax dan parafin, pewarna khusus dan pewangi. For your info nih fams, soy wax memiliki warna lebih natural dibandingkan parafin. Kalau untuk pewanginya yang dipakai adalah essential oil. Pilihannya adalah lavender supaya nggak mengganggu pernafasan dan membuatnya semakin rileks. Langsung cairin soy wax. Kemudian aduk biar meleleh. Tapi jangan terlalu panas fams, karena bisa membuat warnanya berubah menjadi kehitaman. Maklum, soy wax sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Setelah diberi pewarna dan sumbu, diamkan lilin biar teksturnya keras. Butuh waktu 3 jam sampai lilin membeku dan terbentuk sempurna. Berikutnya, bikin aksesoris lilin. Langsung deh, kasih pewarna pada lilin cairnya. Setelah rata, masukkan ke dalam cetakan. Tuh kan, lilin stroberinya udah jadi. Langsung simpan dan sesuaikan dengan tempat lilinnya. Cakep ya, bisa bikin rumah makin cantik. Ternyata, lilin termasuk temuan paling awal dari dunia primitif loh. Orang Mesir sudah menggunakan lilin bersumbu dari lilin lebah sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Di masa Kekaisaran Romawi, lilin pertama kali seperti yang kita kenal saat ini. Mereka membuat lilin dengan lemak sapi atau domba. Nah, sejak saat itu, lemak itulah menjadi bahan standar pembuat lilin di Eropa. Tapi, lilin tadi sangat berasap dan bau. Jadi, beberapa kota melarang dalam penggunaannya. Pada tahun 1415, lilin lemak hanya digunakan sebagai penerangan jalan saja, fams. Selanjutnya, lilin dengan cetakan dimulai pada abad ke-15 di Perancis. Lilin dituangkan ke dalam rongga silinder terbuka. Dalam pembuatannya memakan waktu hingga 10 hari. Berbeda sama lilin zaman sekarang, fams. Biar lilin cepat mengeras, bagian bawah cetakan dialiri air mengalir dengan suhu normal. Hanya butuh waktu 30 menit, lilin sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Oh iya, mesin pencetak lilin kayak gini sebenarnya sudah mulai dikembangkan pada tahun 1834. Joseph Morgan yang mengembangkannya. Per jam, Morgan mampu menghasilkan 1.500 lilin loh. Keren! Fams, nah kalau tadi kan ada yang putih, ya kan? Mulus, licin, ya kan? Warna-warni juga bisa menerangi suasana. Yes, bener banget, lilin. Tapi sekarang nih, ada nih, dia bentuknya segini nih, ya. Terus udah gitu warnanya agak gelap kecoklatan, bersisik pula lagi. Kadang asam, kecut. Kalau misalnya dapat yang manis, beruntung banget itu. Pengen tahu? Olahannya juga banyak nih. Wah, bisa diolah? Bisa dong. Penasaran? Ini dia. Siapa sih yang gak kenal sama snake fruit alias buah salak? Nah, biasanya kan buah salak ini langsung dimakan gitu aja atau dijadikan manisan.
Tapi di kota minyak Balikpapan, ada nih yang kreatif, mengubah buah salak menjadi cake yang lezat. Kebayang gak sih sensasinya? Rasanya bikin jiwa laparku meronta-ronta, fams. Nah, untuk bisa mencicipi cake yang satu ini, silakan datang ke kawasan Pasar Buton, kota Balikpapan. Ada berbagai olahan cake salak dengan aneka topping yang bikin gemes. Langsung aja kita cus yuk ke cara bikinnya. Siapkan buah salak yang akan diolah, kemudian cuci bersih. Potong buah salak menjadi beberapa bagian. Ini nih, salah satu keistimewaan buah salak, yaitu kandungan airnya yang lebih sedikit. Tekstur daging yang mengkol, namun tetap enak buat dikunyah. Kalau mitosnya makan salak jadi susah BAB, ternyata tidak benar, fams. Justru daging dan kulit ari salak bagus buat pencernaan karena tinggi serat dan tanin. Nah, tanin inilah yang berfungsi sebagai antimikroba alami dalam usus. Jadi, justru malah bikin lancar, fams. Jangan lupa banyak minum juga ya. Berbeda dengan salak Pondoh asal Yogyakarta, buah salak asal Kalimantan ini rasanya tidak terlalu manis, sedikit getir dan asam. Oh iya, fams, di balik populernya cake salak ini, ternyata ada cerita sedih loh. Di kilometer 21 kota Balikpapan, merupakan penghasil salak terbesar di Kalimantan Timur. Tapi sayang, banyak yang gak minat sama salak ini, karena rasanya memang kecut dan sepat. Nah, daripada tuh salak nggak bermanfaat, timbullah ide mengolah salak ini menjadi cake kekinian. Mantul! Setelah salak dipotong, lanjut buat adonan fams. Campur adonan butter dengan gula halus. Lakukan hingga semua rata. Jika sudah, masukkan telur dan mix lagi hingga adonan tercampur sempurna. Lanjut, masukkan tepung dan mix kembali. Jangan lupa untuk mengaduk adonan dengan cara aduk balik atau aduk lipat, biar udara di dalam adonan tidak keluar. Lanjut, fams! Masukkan potongan buah salak dalam adonan dan masukkan ke dalam cetakan. Oven selama 1 jam dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Selain rasa yang enak, cake salak ini juga dipercaya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh, fams. Karena kandungan serat dan antioksidan yang tinggi, salak menjadi menu diet yang banyak dicari. Cake salak yang sudah matang kemudian ditaburi dengan bubuk scramble. Scramble adalah sejenis taburan topping yang dibuat dari terigu, kuning telur, dan margarin. Oh iya, ada sekitar 6 varian topping, mulai dari kurma, original, almond, dan lainnya. Sensasi lembutnya cake dengan kejutan buah salak di dalamnya benar-benar bikin happy, fams. Dalam sehari aja, setidaknya dibutuhkan 120 kg salak untuk pembuatan cake ini. Apalagi harga jualnya cukup bersahabat, mulai dari Rp20.000 sampai Rp120.000 saja. Yummy! Gak cuma kue aja, fams, yang bisa dibuat dari buah salak. Kuliner khas Yogyakarta, gudeg, juga gak kalah enak sama versi aslinya. Ide membuat gudeg salak ini muncul dari kepala dusun Kadisono II yang berhasrat menang dalam Festival Desa Wisata tahun 2017. Ditambah lagi, potensi salak Pondoh di sekitar Kabupaten Sleman cukup banyak. Makanya, Pak Mawardi menggagas inovasi makanan berbasis salak Pondoh. Sebelum masak-masak, kita cek-cek dulu nih kebun salaknya, fams. Di sini pengunjung bisa memetik salak sendiri, tapi ingat ya, jangan buang sampah sembarangan karena lahan kebun salak di sini sangat dijaga kebersihannya. Ada berbagai jenis salak di kebun ini, tapi yang paling banyak tetap salak Pondoh. Salah satu ciri salak ini adalah memiliki rasa yang manis, tidak sepet sejak buah masih muda. Nah, salak Pondoh yang digunakan untuk bahan membuat gudeg ini dipilih yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, fams, biar rasanya tetap enak dan tidak mudah hancur saat dimasak. Salak yang udah dipetik, kupas dulu kulitnya. Salah satu ciri salak Pondoh yang udah cukup tua adalah warna kulit yang udah kehitaman seperti ini. Setelah dikupas, potong-potong daging salak menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian rendam dalam air kapur. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air pada buah salak. Karena salah satu rahasia gudeg bisa tahan lama adalah dimasak sampai kering. Makanya harus direndam air kapur minimal selama 1 jam. Kalau bisa sih sampai semalaman penuh. Bumbu yang digunakan hampir sama dengan bumbu gudeg pada umumnya. Seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan garam. Haluskan semua bumbu, kemudian tumis sampai harum. Setelah harum, baru deh dikasih air, lengkuas, dan daun salam. Oh iya, fams, biasanya gudeg memiliki warna coklat kemerahan. Nah, untuk memberi warna merah,
Gunakan daun jati muda yang udah direndam sebelumnya. Daun jati memang sering digunakan sebagai pewarna alami. Selain menghasilkan warna merah menyala, daun jati tidak akan mempengaruhi rasanya, fams. Untuk rasa manis gudeg, jangan lupakan gula merah. Sips! Sekarang masukkan salak yang udah direndam dan dicuci bersih tadi. Tinggal masak deh sampai kuahnya meresap. Kira-kira butuh waktu minimal 1 jam. Selain kuahnya yang mulai mengering, ciri-ciri gudeg siap makan adalah tekstur salak yang berubah menjadi sangat lunak. Sips! Semuanya udah siap. Langsung hidangkan dengan nasi, ayam ungkep, telur bacem, dan krecek. Ini menu pendamping wajib yang selalu setia menemani gudeg tuh. Kayak bensin dan motor, fams, saling melengkapi. Gudeg salak termasuk jenis gudeg basah. Rasanya manis dan sedikit asam, fams. Kalau kamu teliti, bisa merasakan rasa dan tekstur salaknya loh. Satu porsi gudeg salak ini dibanderol dengan harga Rp23.000. Tidak terlalu mahal kan, fams? Fams, tanaman salak termasuk dalam suku Palmae yang tumbuh berumpun. Batangnya hampir tidak terlihat karena tertutup pelepah daun yang tersusun rapat dan berduri. Duri inilah yang kadang membuat orang jadi malas membuka kulitnya karena takut terluka. Namun siapa sangka, buah asli Indonesia ini sudah ikut meramaikan ekspor buah tropis kita, fams. Bahkan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, ada kelompok tani yang sejak tahun 2007 sudah mengirimkan buah ular alias snake fruit ini, fams. Tujuan utama ekspornya adalah negara-negara di Asia, antara lain Cina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Wah, Indonesia mendunia. Dan gak tanggung-tanggung, fams. Tahun 2019 lalu, berhasil mengekspor sebanyak 650 ton salak. Wow, amazing. Jadi udah sepatutnya kita bangga, fams. Buah hasil kita diminati mancanegara. Semangat buat petani Indonesia! Fams, buah salak dari Padang Sidempuan emang unik karena warnanya kemerahan. Kalau dilihat sih, gak ada yang beda dari tanaman salak di sini. Gak cuma Sleman, Yogyakarta yang terkenal dengan salak pondo. Padang Sidempuan juga menjadi daerah penghasil buah salak tuh. Lokasinya ada di Kecamatan Angkola Barat yang berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Padang Sidempuan. Lahan salak di sini luasnya mencapai 10.000 hektar, fams. Topografi Angkola Barat yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan yang tinggi menjadikan daerah yang cocok untuk tumbuhan tanaman salak. Nah, salak merah dari Padang Sidempuan ini sebenarnya jenis salak Narara, fams. Penyebarannya berada di Tapanuli Selatan. Bentuknya gak jauh beda kayak buah salak pada umumnya. Cuma daging buahnya aja yang kemerahan. Sayangnya salak Narara ini kurang begitu populer, fams. Padahal di daerah asalnya buah salak ini udah dibuat berbagai olahan seperti dodol, keripik, dan asinan. Salak ini kayak manfaatnya, fams. Misalnya bisa menurunkan kadar gula darah, melembabkan kulit, memperkuat struktur tulang, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Fams, kalau kalian lagi di daerah Joang, Balikpapan, di sini banyak nih yang jual buah salak. Salak di sini berbuah tanpa mengenal musim, jadi buah salak bisa dinikmati sepanjang tahun. Kalau lagi berlimpah, buah salak di sini jumlahnya bisa mencapai 17.000 ton. Jangan heran kalau harga buah salak di Balikpapan murah kebangetan. Untuk menghindari terbuangnya buah salak, maka dibuatlah variasi olahannya. Seperti lumpia salak ini, fams. Kalau biasanya lumpia berisi rebung, kali ini berisi salak. Gimana rasanya ya? Penasaran kan? Ada 2 adonan yang dibutuhkan untuk membuat lumpia, yaitu kulit dan isiannya. Adonan kulitnya masih sama kok dengan lumpia umumnya, tapi kulit lumpia salak diberi tambahan gula supaya rasanya lebih manis. Kali ini kita buat kulit lumpia warna-warni ya, fams, supaya lebih menarik. Sekarang, adonan kulit lumpia tinggal dikasih pewarna makanan. Tuh, cantik kan? Ada warna kuning, hijau, ungu, dan pink. Sekarang tinggal cetak deh kulit lumpianya. Panaskan wajan anti lengket dan oles mentega. Tuang deh adonannya.
Diamkan sesaat, lalu balik sisi lainnya. Api untuk memasak adonan kulit lumpia gak boleh terlalu besar, fams, biar gak gosong. Lumpia sebenarnya makanan dari Semarang. Kudapan ini adalah makanan perpaduan dari Tiongkok dan Indonesia. Adanya lumpia di Nusantara berkat kedatangan pedagang Tiongkok. Setibanya di Semarang, pedagang Tiongkok membuka usaha makanan, sejenis martabak yang diisi rebung. Gak lama, dagangannya makin digemari oleh masyarakat Semarang. Sampai-sampai lumpia bisa ditemukan di Balikpapan tuh. Tapi, lumpia dari Balikpapan didominasi dengan rasa asam, manis, dan segar. Sekarang, kita buat isiannya, fams. Lumerin dulu mentega, lalu masukkan irisan buah salak. Sebaiknya, buah salak jangan diiris terlalu kecil, soalnya ukurannya bisa menyusut. Kalau udah agak layu, tambahkan bubuk vanila dan gula palem. Setelah rata, beri sedikit tepung maizena yang sudah dicairkan. Terakhir, tambahkan kismis dan garam. Jangan terlalu lama dimasak, fams, supaya tekstur salak tidak hancur. Tinggal masukkan isian buah salak ke dalam kulit lumpia. Isiannya jangan terlalu banyak, nanti jadi ambiar. Oh iya, fams, lumpia salak ini hanya dibuat untuk pesanan saja. Recommended juga loh, dijadikan buat tangan khas dari Balikpapan. Syaratnya harus cepat dihabisin ya, fams, soalnya lumpia salak ini cuma tahan 24 jam. Coba lihat, siapa juga yang gak tertarik melihat lumpia warna-warni gini? Langsung sikat aja, fams. Rasa lumpia salak ini emang oke banget. Kenikmatannya langsung pecah di mulut. Isian lumpianya manis. Tekstur kulitnya juga lembut. Rasanya asam-asam seger. Pokoknya nyaman banar, fams. Fams, MotoGP bakal ngaspal di bumi Mandalika. Wajib tuh nonton tayangan langsungnya di Trans 7. Jangan lupa ya, jadwal kualifikasinya mulai Sabtu 19 Maret 2022. Dan race utamanya Minggu 20 Maret 2022. Saatnya Jorici pamit undur diri. Nonton terus Seragam Indonesia karena Indonesia mendunia.